Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali bersama saya Abdul Muiz dalam video pembelajaran matematika. Di video kali ini saya akan membahas tentang teorema Pitagoras. Oke, langsung saja perhatikan segitiga siku-siku berikut. Segitiga ini misalkan saya beri nama segitiga A, B, C. Tentunya segitiga itu memiliki dua unsur, yaitu memiliki tiga sudut dan tiga sisi. Sudut yang pertama adalah sudut A, kedua sudut B, dan sudut C. Sisinya pun sama, ada tiga, yaitu AB, sisi BC, dan sisi AC. Nah, sisi AB ini juga bisa kita beri nama menjadi sisi C. Nah, ini adalah sisi C. Sisi C itu adalah sisi yang ada di hadapan sudut C. Begitupun sisi B. Nah, yang ini berarti yang ada di hadapan sudut B. Sisi A juga berarti di sini. Nah, siku-sikunya berarti berada di sini di sudut C. Oke, teorema Pitagoras ini adalah untuk mencari atau menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Jadi digunakan hanya untuk segitiga siku-siku. Bagaimana untuk rumusnya? Jadi teoremanya itu adalah besar atau panjang kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi yang lain. Jadi seperti ini. Segitiga itu yang BC atau sisi A ini biasanya kan yang paling bawah itu disebutnya alas. Kemudian yang B ini disebutnya garis tinggi. Nah, yang C ini kita sebut adalah sisi miring. Nah, sisi miring ya, atau bisa disebut juga hipotenusa. Hipotenusa. Rumus Pitagoras yang bisa kita gunakan untuk segitiga ini berdasarkan teoremanya bahwa besar atau panjang kuadrat sisi miring. Nah, ini berarti kuadrat sisi miring, panjang kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kedua sisi yang lainnya yang dikuadratkan. Seperti itu. Berarti apa sih yang lainnya? Itu kan tinggal A dan B. Berarti jumlahkan A ditambah B dan dikuadratkan kedua-duanya. Nah, inilah rumus teorema Pitagoras. Bagaimana kalau ditanyakan yang bukan sisi C, misalkan sisi A atau B? Gampang. Kalau misalkan ditanyakan sisi A, ya udah berarti kita tinggal turunkan saja sebetulnya dari rumus ini. Kalau misalkan kita tanya apa yang mau dicari A, berarti A harus sendiri, kan gitu ya. A-nya harus sendiri, berarti kita pindahkan yang B ini ke ruas kiri, yang tadinya di kanan di kiri. Berarti sehingga menjadi C kuadrat, ini pindah dari kanan ke kiri, yang tadinya plus. Ingat, kalau pindah ruas berarti tandanya harus berubah menjadi min. B kuadrat maka sama dengan A kuadrat. Atau ini pun bisa kita tulis menjadi, kalau ditanyakan A berarti A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Ini hanya pindah posisi saja ya, tukar. Begitupun kalau misalkan kita akan mencari sisi B. Nah, berarti A yang ini harus pindah lagi. Caranya sama seperti tadi, C-nya tetap. Sehingga C kuadrat itu min A-nya pindah menjadi min A kuadrat sama dengan hasilnya adalah B kuadrat. Atau bisa kita tulis, saya tukar posisi menjadi B kuadrat itu sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Nah, jadi yang perlu diingat adalah konsepnya yang pertama saja, yang ini ya, bahwa kuadrat atau panjang kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah sisi yang lainnya yang dikuadratkan. Untuk berikutnya, karena perpindahan ataupun turunan-turunan rumus ini di dalam matematika, kalau misalkan kalian sering belajar matematika, sering mengerjakan soal matematika, maka ini tidak akan kesulitan. Oke, langsung kita bahas untuk contoh soal. Sebuah segitiga PQR dengan sudut siku-siku di P. Nah, ini sudut siku-siku di titik P. Panjang sisi P-nya 5 dan sisi Q itu 4 cm, maka panjang sisi R adalah berapa? Pertama, untuk mengerjakan soal yang seperti ini, jika memungkinkan dibuatkan ke dalam gambar, kalian gambar dulu grafiknya. Siku-siku berarti kita buat segitiga siku-siku, bebas ya. Segitiga siku-sikunya mau bentuknya, misalkan ini kan ke kiri ya gitu ya, garis tingginya di sebelah kiri, kemudian
sisi miringnya ke sebelah kanan. Saya buat sama saja seperti ini. Oke. Nah, yang perlu digarisbawahi bahwa di sini di soal siku-siku di P. Nah, ini paling pokoknya, paling pentingnya. Berarti siku-sikunya kan di sini kita buatkan di sini adalah titik P. Nah, untuk Q dan R bebas. Boleh di atas untuk Q ataupun di bawah. Misalkan saya buatkan Q-nya di atas, di sini adalah R. Apa saja yang ada di dalam soal ini sekarang kita muatkan ke dalam gambar. Panjang sisi P. Nah, sisi P yang mana? Wah, hati-hati. Di sini biasanya banyak salah. Tadi dikatakan bahwa sisi P ini adalah sisi yang ada di hadapan sudut P. Nah, berarti yang ini ya, berarti ini 5 cm. Dan sisi Q 4 cm. Q ini berarti yang bawah. Q-nya adalah 4 cm. Yang ditanyakan adalah R. Nah, berarti yang ini. Berarti yang ditanyakan adalah R. Untuk menentukan panjang si R gimana? Nah, sekarang kita cari dulu rumus Pitagorasnya. Ini kan adalah P. Ini itu yang Q. Pitagoras bahwa panjang kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat kedua sisinya. Berarti PQR berarti Q kuadrat ditambah R kuadrat. Kan seperti itu. Karena yang ditanyakan adalah R yang ini. Nah, berarti Q-nya kita pindahkan ke ruas kanan sehingga P kuadrat pindah. Yang tadinya Q ini positif, kalau pindah ruas itu aturannya berubah tanda menjadi min Q kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka inilah rumus yang kita gunakan untuk menentukan panjang sisi R. Oke, langsung saja. P kuadrat, P-nya tadi berapa? P-nya 5, berarti 5 kuadrat dikurangi Q. Q-nya 4 kuadrat, itu menghasilkan R kuadrat. Atau saya balik ya, R kuadrat posisinya putar. Tukar gitu ya, menjadi 5 kuadrat min 4 kuadrat. Langsung kita operasikan 5 kuadrat berapa? 5 kuadrat itu awas, hati-hati. Bukan 5 kali 2, tapi 5 kali 5. Hasilnya adalah 25. 4 kuadrat berarti 16. Maka R kuadrat sama dengan 25 dikurang 16 berapa? Hasilnya adalah 9. Nah, R kuadrat sama dengan 9. Nah, ini kita kuadratkan kedua ruas atau kuadratnya hilang berubah menjadi akar. Maka R-nya adalah 3. Akar 9 itu 3. Jadi, maka panjang sisi R-nya itu adalah 3 cm. Nah, ini bisa udah ketemu ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.